Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim yang ulama, para awliya, para tengku, para tuan guru, para asatidzah dan ustazah, para hujjah, para sepuh dan bini sepuh di Masjid Jami' Al-Tahrir ini, wabil khusus untuk orang tua saya Abuya Tengku Haji Munawar Fadil. Mudah-mudahan Allah manfaatkan ilmu beliau untuk menerangi di tempat kita ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kemudaan, Imam Mukim Masjid Kandang, Bapak kecil, para pimpinan daya yang ada di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini di tengah kekhawatiran kita akan pandemi COVID-19 ini, kita masih dikasih kesempatan nikmat sama Allah untuk memperingati datangnya tahun baru Hijriah. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan untuk kita manusia di dunia ini, Allah mempunyai 4 bulan istimewa yang dalam Al-Quran disebut minha arba'atun hurum. 4 bulan istimewanya buat Allah ini, 3 berdampingan, 1 agak terpisah. Apa yang berdampingan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang agak terpisah apa? Rajab. Di bulan Ashurul Hurum ini, di mana Allah lipat gandakan pahala sampai kepada tahapan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Makanya Bapak Ibu, malam hari ini kedatangan saya di tempat mulia ini bersama adik-adik dari komunitas Riau Indonesia Mengaji dalam rangka bulan Muharram ini. Kami sekaligus safari dakwah untuk mengumpulkan para muwakif Al-Quran. Kenapa? Karena sadar atau tidak sadar bahwa memang akhir-akhir ini Indonesia sedang darurat Al-Quran. Saya punya seorang guru Al-Mukarram Ki Haji Syarif Rahmat. Beliau seorang pengajar di kampus PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran di Jakarta. Santri-santri beliau para hafaz Al-Quran yang alhamdulillah sudah tersebar dari Aceh sampai ke Papua. Satu hari beliau bikin semacam penelitian yang bahan penelitiannya ini diambil dari mahasiswa-mahasiswanya. Walaupun hasil penelitian ini tidak dipublikasikan secara luas, tapi hasil penelitian ini diberitahu kepada kami para muridnya.
Apa hasil penelitian yang beliau lakukan? Dari 100% penduduk Islam yang ada di Indonesia ini, Bapak Ibu, ternyata tidak lebih hanya 52% saja yang bisa membaca Al-Quran. Dari 52% penduduk Islam yang bisa membaca Al-Quran, tidak lebih dari 30% saja yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Artinya tartil apa, Syauki? Benar tajwidnya, fasih makhrajul hurufnya. Hanya 30% saja. Dari 30% yang mampu membaca Al-Quran secara tartil, ternyata tidak lebih dari 15% saja penduduk Islam di Indonesia yang mampu menerjemahkan Al-Quran secara keilmuan, baik ilmu tafsir, baik ilmu hadis, asbabun nuzul maupun ilmu alat. Hanya nggak lebih dari 15% saja. Dari 15% ini yang mampu membaca Al-Quran secara tartil, menghafal Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran secara keilmuan, ini yang prihatin Bapak Ibu. Apa? Tidak lebih hanya 4% saja penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu mengamalkan isi dalam Al-Quran itu sendiri. Bukankah prihatin Bapak Ibu? Ini yang dulu orang tua saya pernah bilang, Rahmatul Abrar Ki Zainuddin MZ, beliau pernah bilang begini, berapa banyak sekarang ini orang baca Al-Quran dengan suara indah dapat piala, tapi yang mengamalkan kandungan Al-Quran sendiri justru dipenjara. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam memperingati tahun baru malam hari ini, saya hanya ingin mengingatkan kembali buat saya pribadi khususnya tentang sebuah kisah yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad. Tentu di mana-mana yang namanya tahun baru itu kan harus punya spirit dan semangat yang baru ya. Apalagi ini tahun baru Islam. Ini sekarang prihatin anak-anak muda kita terutama Pak, mereka lebih senang memperingati tahun baru Masehi dibandingkan tahun baru Islam itu sendiri. Ayo, di tahun baru ini saya ingin mengambil sebuah kisah dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika satu hari Al-Imam Al-Faqih Abu Layth, atau yang dalam kitab tertulis namanya itu Syekh Ibrahim bin Adham, atau yang biasa kita dengar di Lok Sumawe ini dengan nama Imam Hasan Al-Basri, ketika beliau lagi enak-enak berjalan di satu pasar, beliau dihadang oleh beberapa jamaah. Assalamualaikum ya Imam. Waalaikumsalam Pak. Ada apa? Kami mau tanya Imam. Mau tanya apa? Kenapa si Imam sampai sekarang ini doa-doa kami ini belum didengar sama Allah? Permohonan kami belum dijawab sama Allah. Permintaan kami belum dikabul sama Allah Imam. Padahal kami ini untuk melakukan ibadah sholat, walaupun di akhir waktu kami usahakan untuk sholat Imam. Sedekah sekecil-kecilnya 5.000 setiap hari Jumat kami titipkan di dalam masjid Imam. Sama yatim, walaupun hanya di bulan Muharram, kami ikut santunan yatim beramai-ramai satu kampung Imam. Begitu banyak perbuatan baik yang kami lakukan Imam. Tapi kenapa sampai sekarang ini doa-doa kami ini belum didengar sama Allah Imam? Bukankah
Allah pernah berjanji dalam Al-Quran, Imam, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku kabulkan permohonanmu. Tapi kenapa kami merasa ini di Lok Sumawi ini doa kami ini belum dijawab sama Allah, Imam? Apa mungkin ayat Qur'annya yang salah? Tapi bukankah Allah itu maha benar, Imam? Atau mungkin Allah lagi terlalu sibuk sampai doa kita masuk waiting list, jadwal tunggu, macam jamaah haji gitu. Mendengarkan pertanyaan tersebut, Bapak Ibu, pertanyaan jamaah muridnya Imam Hasan Al-Basri kan kedengarannya sepele saja ya. Perihal doa yang tidak dijawab sama Allah, perihal doa yang belum dikabul sama Allah. Tapi kalau kita di Aceh mau berpikir sebentar, Bapak Ibu, kemalangan apa yang bisa melebihi selain doa yang belum dijawab sama Allah? Betul? Betul apa betul? Mendengarkan pertanyaan para muridnya, Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau berkata, para murid-muridku, ya Imam, apakah kita tahu yang menyebabkan sampai sekarang ini kita merasa doa-doa kita belum dijawab sama Allah? Iya kita sholat, iya kita sedekah, iya kita baca itu Al-Quran, iya kita santuni itu anak-anak yatim, iya kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Tapi tahukah kita kenapa sampai sekarang doa kita belum dijawab sama Allah? Tidak tahu, Imam. Makanya kami tanya, yang menyebabkan doa kita sampai sekarang belum dijawab sama Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, itu dikarenakan hati kita di sini sudah mati. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai Pak ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Betul apa betul? Pakai contoh saja, pakai contoh. Ini mic ada strumnya nih. Ada enggak strumnya? Ada apa tidak? Kelihatan? Kok bisa tahu Pak? Ada suara. Strumnya memang tidak kelihatan, tapi kan gejala dari strum yang terlihat. Betul? Ini di atas kita kipas ada strumnya nih, Shoki. Mutar. Ini lampu ada strumnya nih. Nyala. Ya kalau begitu, tidak usah profesor turun tangan untuk memecahkan masalah ini, Pak. Anak-anak kita pun tahu di mana-mana kalau ada strum, mic dicolok pasti bunyi. Betul? Kipas angin kalau ditekan pasti mutar. Lampu pasti nyala. Kalau begitu memang ceritanya, kalau punya iman, sujud yang benar Pak. Jangan nunggu akhir waktu sholatnya. Betul? Kalau punya iman, sedekah yang berani. Jangan cuma 5.000, situ juga seminggu sekali. Kalau punya iman, ayo kita hadiri sholat berjamaah dan majelis-majelis ilmu yang ada di tengah-tengah kita. Itu kalau jalurnya benar. Kalau jalurnya benar. Sekarang saya ajak berbanding terbalik. Strum ada, tapi mic tidak mau nyala. Itu kata teknisi di belakang, oh Shoki, yang itu mic-nya koslet namanya. Apa di sini koslet? Sama ya? Sama. Apa namanya? Kurang kompak, Buya.
Memangnya di sini kalau pengajian pada lemes-lemes begini ya Bu ya? Ini kita lagi tahun baru Pak Bu. Loh, tahun baru Masehi saja kita bisa semangat. Kok tahun baru kita orang Islam kita malah tidak semangat sih? Bapak Ibu, mau kita semangat? Mau kita semangat? Saya minta ulang. Strum ada, tapi mic tidak mau nyala. Itu namanya alhamdulillah. Strum ada, kipas angin tidak mau mutar, kipasnya strum ada, lampu tidak nyala, lampunya ngaku beriman tapi tidak mau sujud, itu namanya koslet. Ngaku beriman, rumah dekat masjid bagus, nggak mau menghidupkan sholat berjamaah di masjid, itu namanya udah jelas nih Pak. Yuk di tempat kita ini Pak, yang koslet kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya kampung kita jangan sampai terbakar karena ada yang koslet Pak. Setuju? Lalu apa hikmah Muharram yang kita bisa ambil dari peringatan Muharram malam hari ini? Mengambil keberkahan dari tempat mulia ini, saya ingin menukil beberapa dari sekian banyak jawaban Imam Hasan Al-Basri mengenai hati kita mati, penyebab hati kita mati. Pertama, yang menyebabkan hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Ternyata Bapak Ibu, kita di Aceh ini Pak terlalu kenal Pak sama Allah Pak. Terlalu kenal kita Bu sama Allah Bu. Tapi maaf Bapak Ibu, haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kan kadang-kadang kita tidak pernah laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah. Ayo maaf sekali, maaf. Saya ajak untuk bicara. Saya tanya, saya yakin 1000% saya yakin kita di sini Pak sebagai orang tua bukan hanya kenal sama Allah, betul kan? Bahkan kita ajarin ke anak-anak kita loh Pak tentang Allah. Kita bukan cuma kenal Allah, kita ajarkan ke anak-anak kita ini tentang Allah. Nah, siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung dan hutan belantara? Allah. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat dan hewan? Allah. Salat apa tidak? Ya sudah, masing-masing saja nyautnya. Malu kalau disebut. Ini kan terbukti bahwa kita di sini terlalu kenal sama Allah Pak. Tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk di Aceh ini untuk menyembah, kan kadang-kadang nggak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Maaf. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini Pak, memang sangat terasa Pak bahwa akhir-akhir ini tingkat keimanan kita, tingkat keyakinan kita kepada Allah saat ini sudah mulai lentur, nyaris luntur adanya. Iman kita kepada Allah di pandemi COVID ini Pak lentur, nyaris luntur adanya. Apa buktinya? Sekarang ini kita lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani, tapi lupa memperhatikan penyakit rohani. Betul?
Kalau kita di Aceh ini kena penyakit jasmani, Pak, buru-buru kita cari dokter. Nggak cukup dokter umum, kita cari dokter spesialis. Kenapa? Ada penyakit jasmani dalam diri kita. Kita sering lupa, Pak. Penyakit jasmani kita nih, Pak, paling hanya menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Contoh. Ini yang lagi kita alamin sekarang nih, PPKM level 3. Ya, COVID-19 Corona. Sekarang saya boleh tanya, apa sih yang terberat orang terkena penyakit COVID ini, Pak? Paling mati, selesai urusan, Pak. Iya kan? Kalau begitu apa bedanya corona dengan penyakit lain, Pak? Gagal jantung, mati juga. Gagal ginjal, mati juga. Diabetes, mati juga, Pak. Tidur saja bisa mati kok, Pak. Kalau tidurnya di tengah jalan. Iya. Lo kan kita semua ini kan pasti akan merasakan yang namanya kematian. Betul. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernapas pasti akan merasakan yang namanya kematian. Yang terpenting cara kita mati itu kan cuma dua. Husnul khotimahkah atau justru su'ul khotimahkah? Apakah kita dapat penutup yang bagus atau justru kita penutup yang jelek? Itu saja jalan menuju kematian kita. Bu, mati atau meninggal? Mati atau meninggal? Yang bilang meninggal, ayo kita baca sama-sama. Inna sholati wa ma stop. Mati atau meninggal? Mati. Nggak ada dalam sholat wa ma meninggal, nggak ada. Mati. Kita sering lupa, Pak, penyakit jasmani itu sudah ada aturannya dari Allah. Apa? Wa idza maritum fa huwa yashfin. Kalau saja kita sakit, yakin 1000% Allah yang akan menyembuhkan kita. Dokter, obat, tabib cuma perantara. Masker, hand sanitizer cuma penambahan belaka. Ya, saya nggak bilang COVID nggak ada, Pak. COVID itu ada. Cuma yang terbesar dari COVID itu apa, Pak? Cara nakut-nakutin ke masyarakat Indonesia. Ini yang bikin kita khawatir. Betul? Mulai dari PSBB mikro, selesai naik lagi. Kemana? PPKM darurat. PPKM darurat belum bisa, PPKM level 1. Setelah itu berubah lagi PPKM mikro. Sekarang naik lagi PPKM level 3. Entar naik lagi PPKM level pedas gila. Apalah ini, Pak? Betul. Lo seharusnya maaf. Saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID, pada hakikatnya memang bahaya COVID. Pada zahirnya memang bahaya COVID. Tapi kalau kita berbicara hakikat kepada Allah, mungkin memang di situ cara matinya dia. Allah nggak kepengen nih orang melakukan tambah banyak melakukan maksiat di dunia Allah ini, makanya buru-buru diangkat sama Allah. Betul. Ini loh kadang-kadang kita lupa penyakit jasmani itu hanya menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Saya belum pernah ngaji sama guru-guru saya. Ketika nanti penghuni neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka, Pak? COVID, Pak. Nggak ada. Tapi lihat Bapak Ibu, efek dari COVID ini.
Maaf sekali maaf. Bahkan cara kita ibadah kepada Allah pun sudah mulai dirubah akibat COVID ini. Terasa apa tidak? Insya Allah di masjid kita insya Allah sholat aman. Tapi kita tengok di masjid-masjid lain Pak, sholat sudah mulai berjaga jarak sekarang ini. Betul? Padahal baginda Nabi mengajarkan ketika menghidupkan sholat berjamaah apa? Lurus dan rapatkan shaf sholatmu. Bahkan dengan tegas baginda Nabi menjelaskan fa innaka taswiyata sufu min tamam sholat. Sungguh lurus dan rapatnya shaf sholat itu bagian dari kesempurnaan sholat. Sekarang sholat sudah mulai berjarak. Betul. Kalau dulu sebelum COVID saya yakin di Aceh ini jangankan setan Pak, manusia saja lewat susah Pak, apalagi setan lewat. Kenapa? Sholatnya rapat-rapat sholatnya. Sekarang ini Pak, ya Allah, jangankan manusia di masjid ini Pak, setan pun berlari-larian di dalam masjid kita ini. Kenapa? Sholat sudah mulai berjarak saat ini. Terasa apa tidak? Betapa kita umat Islam sekarang ini sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah mulai dijauhkan dari agamanya sendiri. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulang, bukan COVID itu tidak ada. COVID itu ada. Yang terpenting kita tetap jaga protokol kesehatan. Ini yang kita bikin sakit hati sebagai rakyat apa Pak? Kita saja orang kecil disuruh jaga 5M. Tapi yang besar nelen 17M tenang-tenang saja sampai sekarang. Ini kan luar biasa Pak. Betul. Betapa saat ini hukum sangat terasa, bahwa orang bikin hukum di Indonesia ini seperti pisau Pak, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan Pak. Tapi yang besar punya salah, hukum pura-pura merem tidak melihat. Ini yang nyakitin perasaan kita sebagai rakyat. Betul. Ya Allah ya Rabbana, kita baca di berita-berita, di portal-portal berita Pak, bagaimana seorang tukang nasi goreng baru laku 4 dagangan nasi gorengnya harus didenda 11 juta rupiah karena melewati prokes katanya. Betul. Tapi para pejabat-pejabat itu bikin pesta yang sampai malam hari itu tenang-tenang saja tanpa mengikuti prokes. Di mana sebenarnya keadilan buat kita orang Islam? Lagian kalau kita mau berpikir, COVID ini agak aneh Pak. Ini maaf nih ya nih Pak. Ini COVID ini agak aneh Pak. Datangnya COVID itu, meledaknya COVID itu kalau mau masuk Ramadan. Ya kan? Mau masuk Lebaran. Ini kemarin mau masuk Idul Adha, naik. Sekarang mau masuk Muharram, naik lagi. Ini COVID apa setan sebenarnya? Betapa sangat terasa kita dirugikan sebagai umat Islam. Kita umat Islam untuk beribadah nggak bakal dilarang Pak sama mereka Pak. Tapi ketika untuk menghidupkan jamaah, sebisa mungkin mereka akan melarang itu. Kenapa? Alaikumul bil jamaah. Baginda Nabi mengajarkan, sebaik-baiknya kamu yang hidup secara berjamaah. Ingat, serigala hanya akan memangsa domba yang tercecer dari kawanannya sendiri. Ayo kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Makanya saya ingat dulu ketika masih jadi santri Pak, saya diajarin sama guru saya Rahmatul Abrar Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Beliau pernah mengajarkan begini, bahwa yang namanya iman
beliau, iman itu ada 4 tingkatan iman. Pertama, ada al-imanu yazidu wala yanqusu. Ada iman yang selalu naik, tidak pernah turun-turun imannya. Mantap imannya. Ini iman siapa ini? Ini imannya para anbiya, para nabi. Jadi Bapak Ibu, imannya nabi itu semakin diuji, semakin mantap imannya. Semakin digojlok, semakin besar cintanya sama Allah. Betul kan? Belum ada. Saya baca sejarahnya ada nabi mengundurkan diri jadi nabi. Kalau kecil banyak Pak. Tapi nabi tidak ada yang mengundurkan diri. Ayo kita buka sejarah. Ada nabi yang diuber-uber sama umatnya sendiri. Ada tidak? Siapa? Nabiullah Musa alaihissalam. Ada nabi yang ditimpakan penyakit sama Allah, bahkan istrinya untuk meminta berdoa supaya minta sembuh sama Allah ditolak sama nabinya sendiri. Siapa? Macam Nabiullah Ayub alaihissalam. Ya Allah, luar biasa Pak Nabi Ayub Pak. Pak, kenal Nabi Ayub? Kenal di mana? Saya tahu kenal. Bercanda ya Pak. Nabi Ayub ketika dikasih penyakit, rupanya ada istri-istrinya tidak sabar sama penyakit Nabi Ayub. Ngobrol ada suami istri di kamar. Apa kata istri Nabi Ayub? Bang, dari Lok Sumawe soal istrinya waktu itu. Udah dengerin aja jangan. Bang, apa sayang? Abang ini kan seorang nabi. Terus mintalah sama Allah supaya Allah sembuhkan penyakit abang ini. Pasti Allah kabulkan bang. Nabi Allah Ayub tersenyum. Beliau berkata, oh maaf sayangku, rasanya hati ini terlalu malu untuk minta sembuh sama Allah. Kenapa? Allah masih banyak kasih sehat saya dibandingkan sakit saya. Allahu Akbar. Nabi Allah Ayub saat itu dimintain doa untuk sembuh, nggak mau. Beda sama kita Pak. Kita baru pusing sedikit jalan ke Masjid Tahrir nggak mau sudah. Ini Masjid Tahrir Jakarta Pak, bukan di Aceh, di Jakarta. Oh di sini sih insya Allah sama. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika awal-awal perjuangan baginda Nabi mengenalkan Islam, justru yang melarang baginda Nabi untuk berdakwah itu datang dari paman tercintanya sendiri. Nggak tanggung-tanggung Pak. Baginda Nabi untuk berhenti berdakwah ditawarkan 3 buah tawaran yang menurut logika kita manusia biasa nggak mungkin kita lewatkan. Apa yang ditawarkan oleh paman baginda Nabi kepada baginda Nabi sendiri? 3 tak. Harta, tahta, wanita. Ditawarkan 3 buah tak kepada baginda Nabi supaya baginda Nabi berhenti berdakwah. Tapi apa jawaban baginda Nabi? Dengan tegas beliau bersabda, wahai paman tercinta, bahkan apabila kamu sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuat karenanya, maka niscaya tidak akan selangkah kaki pun mundur untuk menegakkan agama Allah di dunia ini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang imannya Nabi itu mantap Pak. Selalu naik, tidak pernah turun. Tidak ada sejarahnya Nabi mengundurkan diri jadi Nabi. Kalau Nabi Taubat ada Pak. Ada Nabi Taubat Pak. Ahmad Musaddiq, Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Rumahku jadi Nabi saat itu. Buru-buru ditangkap sama polisi.
kena 2 tahun penjara bab pelecehan agama. Sekarang sudah keluar dan menyatakan taubat. Ini baru sejarah mencatat Nabi taubat. Itu yang pertama. Al-imanu yazidu wa la yanqus. Imannya selalu naik, tidak pernah turun. Yang kedua diajarkan sama guru saya apa? Ada al-imanu la yazidu wa la yanqus. Ada imannya itu tidak naik tapi juga tidak turun-turun. Stabil imannya. Wih, keren sekali imannya nih Syauqi. Ini iman siapa Syauqi? Ini imannya para malaikat. Jadi Bapak Ibu, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak akan dapat pahala. Malaikat tidak pernah salah, ya jangan heran. Kok bisa? Karena memang malaikat diciptakan hanya untuk mematuhi perintah Allah. Ada satu-satunya malaikat yang menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka diganti dari malaikat menjadi iblis. Siapa malaikat itu? Malaikat Azazil. Itu iblis tadinya malaikat, Pak. Dan Azazil itu bukan karena membangkang perintah Allah. Enggak mau itu bukan karena membangkang, tapi ada rasa ujub di hatinya. Ada rasa sombong di hatinya. Adam kan terbuat dari tanah, saya kan dari api Tuhan. Unsur api itu lebih mulia daripada unsur tanah. Masa iya saya harus tunduk dan sujud kepada Adam? Gengsi. Allah murka lalu berfirman, hei iblis, kau sombong, maka silakan kau keluar dari surga, karena surga bukan tempatnya buat orang-orang sombong. Allahu Akbar. Iblis gara-gara sombong, Pak, diusir dari surga. Apalagi yang baru di Aceh udah sombong. Tuh, malaikat imannya stabil, Pak. Naik tidak, turun tidak. Tidak percaya? Iya. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya untuk sujud. Sujud saja mereka nggak bangun-bangun sampai sekarang. Allahu Akbar. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya untuk zikir. Zikir saja, tidak berhenti-berhenti sampai sekarang. Masya Allah. Malaikat Israel. Apa tugas malaikat Israel? Apa? Mencabut nyawa makhluk hidup yang ada di dunia ini, Pak. Ya sudah, dicabutin aja itu nyawa malaikat Israel, Pak. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, tugasnya malaikat Israel cuma nyabutin nyawa. Nggak pernah malaikat Israel merasa jenuh, Pak. Terus bercanda sama nyawa orang. Tadi cabut, ditaruh lagi. Dicabut lagi, ditaruh lagi. Nggak ada, Pak. Cabut saja sudah, nggak ada urusan. Betul. Nih bahkan yang menurut saya luar biasa, ada seorang malaikat yang dari semenjak diciptakan sama Allah sampai sekarang ini belum ada tugasnya, tapi nggak pernah protes tuh malaikat. Malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala, itu dari pertama diciptakan sampai sekarang belum bertugas. Makanya jangan berharap malaikat Israfil bakal cek sound, Pak. Selesai kita aceh, Pak. Kok bisa Syauqi imannya malaikat stabil? Nah, ini masalahnya Bapak Ibu. Karena malaikat itu Bapak Ibu hanya diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu.
Malaikat ditugaskan hanya untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau malaikat nggak pernah berbuat salah, nggak perlu kagum kita, Pak. Betul? Baik, itu yang kedua. Yang ketiga diajarkan ada al-imanu la yazidu wa yanqusu. Ada iman yang tidak pernah naik, bahkan cenderung turun menerus imannya. Parah kali Sauki. Ini imannya siapa Sauki? Ini imannya para hayawan, para hewan. Jadi Bapak Ibu, kalau hewan selalu berbuat salah, jangan dimarah-marahin. Benar-benar ini Pak. Nanti selesai pengajian kita pulang ke rumah masing-masing. Begitu sampai rumah baru terasa perut lapar. Masuk ke dapur ngelihat ikan tinggal satu-satunya. Balik ambil nasi, lihat ke meja lagi, ikan digondol sama kucing. Tidak perlu kita marah-marahin itu kucing Pak. Kenapa? Kucing, kambing. Kemarin Idul Adha banyak kan, coba lihat kambing Pak. Kambing itu Pak, kalau lagi datang laparnya Pak, tidak perlu nyari DKM masjid Pak. Terus tanya sama beliau, Ustaz ini rumput halal atau haram ya? Tidak usah. Makan-makan aja nggak ada urusan Pak. Kok bisa Sauki? Hewan itu imannya selalu turun, nggak pernah naik. Ini masalahnya Pak. Karena hewan hanya diberikan nafsu, tapi tidak dikasih akal. Kalau otak, hewan dikasih otak. Tapi kalau akal, hewan nggak dikasih akal. Itu yang ketiga ya. Imannya nggak pernah naik, justru cenderung turun. Siapa? Imannya para hayawan, para hewan. Nah, yang keempat diajarkan sama guru saya itu apa? Ada al-imanu yazidu wa yanqusu. Ada imannya itu kadang naik, kadang turun. Ini iman siapa ini? Ini iman kebanyakan orang Aceh. Iman kita nih Pak. Ya, maaf Pak. Iman kita nih kan naik turun levelnya. Betul? Kenapa? Orang tua saya pernah mengajarkan begini. Karena kita manusia di Aceh ini sosok yang komplit dan kompleks. Selain diberikan akal untuk berpikir, kan kita di Aceh juga dikasih nafsu Pak. Untuk apa? Untuk berkembang biak. Makanya maaf Bapak Ibu, maaf. Kalau saja kita sadar, kan sebenarnya hanya dua perkara ini Pak yang bertengkar dalam diri kita nih Pak. Akal nafsu, benar salah, hak batil, halal haram, iya tidak. Setiap saat Pak, dua perkara ini yang bikin berantem dalam diri kita. Ketika akal kita sedang menang Pak, ya Allah ya Rabbana, jadilah orang Aceh ini malaikat berpotongkan manusia. Amin. Tapi kalau lagi rendah iman kita Pak, maaf, jauh lebih hina daripada hewan. Apa buktinya Sauki? Kita jauh lebih hina dari hewan. Oh mudah Pak. Coba Bapak lihat, kita pelajari Idul Adha kemarin. Sebuas-buasnya seekor sapi, makanannya kan tetap rumput. Betul. Tapi kalau kita manusia sudah buas Pak, jangankan cuma rumput, bansos dimakan, APBN disunat, dana haji. Ini kan iman kita, kalau kita mau jujur Pak,
Iman kita ini masih tergantung dengan iman siapa kita berteman. Itu iman kita. Ini maaf. Kalau kita lagi dekat Abu ya, Masya Allah, saya yakin Bu ya, iman orang Aceh ini, orang kampung kita ini cakep-cakep semua. Peci nggak copot-copot, sarung nggak ganti-ganti. Kenapa? Lagi dekat sama Buya. Betul. Tapi begitu keluar masjid aja, mumpung lagi olimpiade, ada temen yang ngajak judi olimpiade, ikut aja main judi lagi. Ini loh kita imannya. Makanya baginda Nabi mengajarkan, kalau mau tahu seseorang itu, lihat dari agama temannya sendiri. Ini loh pentingnya kita dalam memilih teman, Pak. Ini maaf. Belajar lagi dari Idul Adha kemarin. Kulit sapi, Pak, yang kalau belum diapa-apain, Pak, jangankan kita sentuh, kita melihatnya juga kan agak jijik kan. Betul kan? Kulit sapi itu. Tapi lihat ketika kulit sapi berteman sama Al-Quran, dijadikan kantong Quran tuh kulit sapi, Allah, numpang mujur, Pak. Sebelum dipasang disamak dulu. Selesai disamak, digunting, ikutin bentuknya Al-Quran. Selesai masukin Al-Quran, dikasih minyak wangi, taruhnya di tempat yang tinggi. Mau diambil, dicium dulu tuh kulit sapi itu. Betul. Kulit sapi yang segitu himanya numpang mujur karena berteman sama Al-Quran. Tuh, cuman gara-gara kawannya. Bayangkan ketika kulit sapi itu bertemannya sama kayu, jadi beduk. Ya. Gelap-gelap orang masih pada tidur udah dikemplangin. Itu gara-gara salah milih temen. Nah, ayo di tahun baru Hijriah ini kita kembalikan lagi tingkat keimanan kita kepada Allah, Pak. Di pandemi COVID-19 ini kita tingkatkan iman kita kepada Allah, maka imun kita pun akan meningkat dengan sendirinya, Pak. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju? Bukankah syahadat sudah mengajarkan kepada kita, kalau kita yakin tiada Tuhan selain Allah, maka pada hakikat kita nggak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah, dan kita pantang mohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Iman yang mantap, tauhidnya hebat. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Araftumullah wa lam tuqulu haqqahu. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Ada pertanyaan, Syauki, ya Pak, kenapa kamu tadi di Masjid Jami bilang kita ini yang hadir sebagai makhluk? Bukankah kita manusia ini sudah mendapatkan gelar hamba dari Allah? Kok kamu nyebut kita ini sebagai makhluk, Syauki? Bapak Ibu, saya mau bilang malam hari ini, di tahun baru ini, saya mau bilang, satu-satunya manusia, saya ulang, saya berani ulang, satu-satunya manusia yang sudah mendapatkan gelar hamba langsung dari Allah itu cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya, Syauki? Silakan buka surah Al-Isra ayat pertama. Dijelaskan bagaimana Allah berfirman di situ, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Secara langsung Pak Allah bikin pengumuman untuk kita di Lok Sumawe ini. Orang Lok Sumawe,
saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hamba-Ku, kata Allah. Pertanyaan pun mulai baru. Ya sudah seperti. Kalau memang Nabi Muhammad hamba Allah, baiklah, kita pun semua sepakat. Tapi pertanyaan kami, Syauki, apa kita semua yang hadir di Masjid Jami ini bukan hamba Allah? Bu, kita hamba Allah atau tidak? Hamba Allah. Pak, kita hamba Allah atau bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita itu kan namanya ngaku. Betul kan? Ngaku boleh-boleh saja, Pak, tapi harganya murah. Persoalan kita diakui sebagai hamba oleh Allah atau tidak, betapa kita belum tahu, ya kan? Apa buktinya? Berapa banyak dari kita malam hari ini, Pak? Termasuk saya pastinya. Mulut saya bisa mengucap saya hamba Allah, tapi pada perbuatan saya sehari-hari, saya hamba pangkat, saya hamba jabatan, saya hamba syahwat, saya hamba nafsu, saya hamba dunia, bahkan saya hamba setan. Jauh mulut daripada perbuatan saya. Ayo, kalau memang kita di sini ingin diakui sebagai hamba oleh Allah, maka berlakulah layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Bagaimana caranya? Memperbaiki lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maaf loh Bapak Ibu, maaf sekali maaf. Kalau kita mau jujur sama diri sendiri, Pak, ya Bu, kalau kita mau jujur sama diri sendiri, ibadah kita ini kan masih ibadah pamrih, Pak, masih ibadah hitung-hitungan kepada Allah. Apa buktinya ibadah kita masih hitung-hitungan sama Allah? Ini maaf. Saya berani bilang 80% umat Islam dalam melakukan ibadah itu apa? Masih sebatas takut neraka, ingin masuk surga. Betul. Itu ibadah kita juga. Masih sebatas ibadah, takut neraka, ingin masuk surga. Belum sampai tahapan ibadah kita ini, apakah dengan ibadah yang kita lakukan malam hari ini Allah ridho atau tidak? Lupa kita dengan keridhaan Allah. Kita lupa bahwa kalau kita mau jujur tanpa dua perkara ini, rasanya kan sia-sia kita tinggal di Lok Sumawe ini, Pak. Kalau tanpa dua perkara ini, mubazir kita tinggal di Aceh besar ini. Apa dua perkara ini? Ridho Allah dan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, Pak, Bu. Betapapun ibu punya uang 2 miliar, Allah, 2 miliar kira-kira sedikit atau banyak? Banyak, apalagi lagi PPKM sekarang ini ya. Banyak 2 miliar. Tapi maaf Bapak Ibu, ketika Allah tidak ridho, saya yakin gak akan enak rasanya itu 2 miliar. Apa buktinya sampai Allah gak ridho dengan 2 miliar kita itu? Oh mudah Pak. Apa bukti salah satunya? Suami istri bertengkar terus setiap saat. Anak sudah tidak mau lagi menghidupkan agama. Di rumah sudah tidak ada lagi yang membaca Al-Quran. Di rumah sudah tidak ada lagi yang bersenandung sholawat. Di rumah sudah tidak ada lagi yang menghidupkan ibadah-ibadah sunnah, baik tahajud maupun duha.
Itu salah satu bukti Allah tidak ridho dengan harta yang kita punya. Kok bisa kayak begitu Sofia? Karena salah satu penyebab dari guru saya nih, dari guru saya Mukarram Haji Jul Ilham Junaidi, beliau mengajarkan salah satu penyebab yang menyebabkan kita malas untuk melakukan ibadah itu apa? Akibat terlalu seringnya barang subhat masuk ke dalam tubuh kita. Itu baru yang subhat, apalagi yang haram. Ya. Tuh, 2 miliar Allah nggak ridho, nggak akan enak rasanya itu rezeki. Betul. Tapi walaupun kita di sini cuma punya uang 6 miliar, tapi kalau Allah ridho enak rasanya. Loh, emang saya salah? 2 miliar Allah nggak ridho Pak, 6 miliar Allah ridho, pilih mana? Lu ya 6 miliar, cuma ngayal saja kok. Nah, dalam rangka mencari keberkahan Allah, keridhaan Allah, malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, Bu, Pak, malam hari ini saya bersama adik-adik dari komunitas Riau Indonesia mengaji, membawakan proposal investasi akhirat. Ini loh investasi akhirat yang paling menguntungkan buat kita, Pak. Kok bisa Soki kamu sebut paling menguntungkan? Karena dalam Islam diajarkan orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Bapak Ibu mempersiapkan waktu buka bersama, mempersiapkan semua makanannya, minumannya. Insya Allah pahalanya orang yang berbuka tersebut, yang puasanya, maka Bapak Ibu tetap dapat pahala utuh orang yang berpuasa, tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Apalagi Al-Quran. Kebaikan orang yang membaca Al-Quran dijelaskan sama baginda Nabi apa? Orang yang membaca Al-Quran itu Pak, 1 hurufnya akan dibalas sama Allah 10 kebaikan. Bayangkan, 1 huruf 10 kebaikan. Dijelaskan dalam hadis baginda Nabi, laisa alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan 1 huruf. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bayangkan Pak, berapa banyak investasi akhirat yang nanti Bapak Ibu baru sadarkan ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Ketika nanti Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan itu akan dibaca oleh para penghafal-penghafal Al-Quran. Yang saya alhamdulillah berkesempatan hadir di beberapa daya para penghafal Al-Quran. Beliau-beliau para penghafal Quran itu ketika murojaah itu rata-rata 8 sampai 10 jam satu harinya. Bayangkan berapa banyak huruf dari 8 jam itu yang dibaca oleh para penghafal Al-Quran. Itu baru 1. Bagaimana Bapak Ibu nyumbangnya lebih dari 10 Quran, 30 Quran. Apalagi saya bilang kita ini di bulan Ashhurul Hurum, di mana Allah lipat gandakan kembali takaran pahala itu. Ini loh investasi cerdas. Ya, Bu, ayo kita siapkan investasi kita, siapkan wakaf Al-Quran. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kami dalam melakukan wakaf Al-Quran ini melakukan sistem zonasi. Artinya zonasi apa? Berapapun yang kita dapat dari Aceh ini, maka insya Allah 80%-nya kami akan kembalikan ke di Aceh ini. Ya, jadi Bapak Ibu yang mempunyai majelis, yang tahu daya-daya tahfizul Quran, yang memang mereka kekurangan dalam hal Al-Quran, silahkan jangan ragu-ragu Bapak Ibu hubungi kami
dengan suka hati karena memang program ini dari kita untuk kita. Mungkin kita di kota besar Lok Sumawi ini nggak akan terasa kita kekurangan Al-Quran. Tapi bagaimana nasib saudara-saudara kita yang masih di dalam pedalaman tersebut? Ayo siapkan wakaf terbaik kita malam hari ini. Soki, ada sering pertanyaan menimpa kami. Soki, iya Pak. Memangnya wajar kalau dalam donasi Al-Quran itu kamu sistem lelang. Jadi aku yang minta maaf. Kami dalam sistem donasi Quran ini, wakaf Quran ini Pak, melakukan sistem lelang. Artinya lelang apa? Kami ambil yang terbanyak dulu sampai susut kepada yang terakhir. Memangnya kamu itu nggak merasa kamu sudah memotorkan kesucian Al-Quran, Soki? Maaf Pak, saya diajarkan sama guru saya, kami melakukan donasi lelang Al-Quran ini berdasarkan dua dalil. Pertama, dalil dari baginda Rasulullah SAW. Baginda Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu berawal dari niatnya. Kalau memang niatnya mau riya, jangankan wakaf Al-Quran Pak. Ya, kita bersihin sampah saja kalau memangnya niat riya, jadi riya jatuhnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengambil dalil dari Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 274. Di situ dijelaskan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik malam hari maupun siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, maka mereka tetap akan mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang perlu kita pahamin adalah metode sirron wa alaniyatan dalam ayat tersebut, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan dalam ayat Al-Baqarah tersebut ada dua definisi. Kalau mau sembunyi-sembunyi silakan, tapi maaf, itu ruang lingkupnya kecil saja. Kita untuk diri kita boleh kita sembunyi-sembunyi. Tapi ketika kita menyangkut tentang ghirah agama, ini kan pengumpulan Al-Quran ini kan ghirah agama, betul? Kenapa? Al-Quran merupakan satu mukjizat terbesar dari baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, dengan cara kayak begini saya yakin tidak akan mengurangi kesucian Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena sudah jaminan dari Allah, sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaga kesucian Al-Quran itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam Islam pun ada sistem lelang. Bapak Ibu ingat ketika Sayyidina Utsman bin Affan membayarkan sebuah sumur milik Yahudi, itu kan sistemnya lelang sama baginda Nabi, dilelang. Saat itu yang ikut lelangan siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan Sayyidina Utsman bin Affan. Di harga 278.000 dinar harga sumur tersebut. Sayyidina Abu Bakar menawar 98.000 dinar. Apa kata baginda Nabi? Belum cukup Abu Bakar. Memang berapa yang diminta? Yang diminta sekian, 178.000 dinar. Ya Rasulullah, kalau segitu saya tidak ada ya Rasulullah. Kemudian maju Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Berapa ya Rasulullah yang ditawar? Kamu mau bayarinnya berapa? Saya punya duit 120.000 dinar ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Beliau berkata, maaf Abdurrahman, uang kamu belum mencukupi untuk membayar sumur tersebut. Kemudian datang Sayyidina Utsman bin Affan. Belum Rasulullah bicara, Sayyidina Utsman bin Affan yang langsung ngomong, ya Rasulullah, berapa yang ditawar sumur tersebut sama Yahudi? Saya yang akan menutupinnya. Bukankah dalam surah Muhammad Allah menjelaskan, in
tansurullaha yansurkum. Kalau kita tolong agama Allah, masa iya sih Pak Allah nggak akan nolong kita Pak? Dan kalau sudah Allah yang menolong kita, jangankan urusan dunia Pak, sampai akhirat sekalipun kita kan tetap perlu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kami bukan mengajarkan Bapak Ibu untuk riak dalam donasi Quran ini. Bahkan siapa tahu ada nanti kawan-kawan kita tergugah. Artinya apa? Kita punya saudara ekonominya alhamdulillah pas-pasan, tapi justru mereka berani berdonasi lebih tinggi 30 Quran. Masa iya kita yang alhamdulillah Allah kasih rezeki lebih 30 Al-Quran menyamakan gak mampu? Ini loh ghirahnya buat agama. Ya, bayangkan kalau saja Islam tidak disebarkan secara terang-terangan. Para sahabat menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi, maka na'udzubillah kemungkinan besar sampai sekarang kita di Aceh ini nggak akan pernah ada sebutan Aceh sebagai serambi Mekah. Ya, ayo, ketika mereka berbuat maksiat saja berani terang-terangan, kenapa kita yang berdiri di atas kebenaran tidak berani secara terang-terangan? Ayo kita hidupkan agama Allah ini, karena bagaimana nanti Quran di Aceh ini 10, 20, bahkan 30 tahun yang akan datang, mungkin dari cikal bakal tangan kita di masjid inilah asal muasal Islam atau Al-Quran bisa membumi lagi di Serambi Mekah ini. Untuk lebih jelasnya biar nanti abang saya menyampaikan, mohon maaf saya izin istirahat terlebih dahulu. Nanti kita akan adakan wakaf Al-Quran, seraya tutup pakai doa. Bapak Ibu jangan bubar dulu sebelum acara ini ditutup sama doa. Silakan Bang Hendi, saya mohon istirahat sebentar.